Kabar terbaru datang dari bintang voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, setelah menjalani awal perjalanan yang manis bersama klub barunya di Turki, Manisa BBSK. Megawati dipastikan akan pulang ke tanah air untuk kembali memperkuat Surabaya Bank Jatim di ajang Live Volley Divisi Utama 2025. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh manajemen Surabaya Bank Jatim beberapa hari lalu. Asisten manajer tim, Rianita Panirwan, menegaskan bahwa semua kesepakatan telah dibicarakan dengan pihak Manisa BBSK bahkan sebelum Megawati berangkat ke Turki. Artinya, sejak awal, sudah ada komitmen kuat bahwa Megawati tetap akan ambil bagian dalam Live Volley tahun ini. Tak hanya itu, Megawati juga sudah dipastikan masuk ke dalam agenda tim nasional Indonesia untuk tampil di ajang bergengsi, SEA Games 2025, yang akan berlangsung pada bulan Desember mendatang. Jadwal yang padat tentu menandakan betapa pentingnya peran Megawati, baik di level klub maupun timnas. Nama Megawati juga telah resmi terdaftar di skuad Surabaya Bank Jatim sejak awal Live Volley bergulir pada tanggal 3 September lalu. Menariknya, pada Jumat, tanggal 5 September Megawati baru saja menutup kiprahnya di turnamen Ferdi Zeyrek 2025 di Turki dengan manis, setelah berhasil membawa Manisa BBSK meraih gelar juara. Dalam turnamen tersebut, Manisa berhasil menundukkan 3 lawan sekaligus dan keluar sebagai kampiun, memberikan kesan awal yang luar biasa bagi Megawati bersama klub barunya di Turki. Kini, sorotan beralih ke Indonesia. Diperkirakan, Megawati akan segera kembali dan bergabung dengan Surabaya Bank Jatim usai menyelesaikan urusannya bersama Manisa. Prediksi kuat menyebutkan bahwa Mega akan hadir setelah fase reguler Live Volley yang berlangsung di kota Tangerang pada Ahad, tanggal 7 September tahun 2025. Sementara itu, Bank Jatim sendiri sedang dalam performa gemilang. Pada pertandingan Jumat malam lalu, mereka sukses mengalahkan tim tangguh TNI AL dengan skor 3-1. Hasil itu membuat Bank Jatim semakin kokoh di puncak klasemen sementara Pool E dengan raihan 3 kemenangan dan total 8 poin. Sebelumnya, Bank Jatim juga tampil impresif dengan mengalahkan Karisma Premium lewat pertarungan ketat 3-2, dan melibas mitra Bank Jateng dengan skor telak 3-0. Hasil ini menempatkan Asi Titi Pangestuti dan kawan-kawan hanya selangkah lagi menuju babak Final Four. Kini, Bank Jatim hanya perlu mengalahkan Raja Wali O2C dengan skor berapapun pada pertandingan Ahad mendatang untuk mengunci posisi puncak klasemen. Jika itu tercapai, posisi mereka tidak mungkin tergeser lagi. Kehadiran Megawati nantinya tentu akan jadi tambahan kekuatan besar. Dengan pengalaman internasionalnya dan performa impresif yang ditunjukkan bersama Manisa BBSK, banyak pihak percaya bahwa Bank Jatim bisa melaju jauh di Live Volley musim ini, bahkan berpotensi merebut gelar juara. Perjalanan Megawati dari Turki ke Indonesia juga menambah cerita menarik. Dari meraih gelar juara pramusim di Eropa, langsung kembali ke Indonesia untuk membantu tim daerahnya, sebuah dedikasi luar biasa yang semakin mengukuhkan posisinya sebagai idola baru voli Indonesia. Sobat Voli Mania, kita tunggu saja kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi di lapangan Live Volley Divisi Utama 2025. Akankah Mega mampu kembali jadi pembeda dan mengangkat prestasi Surabaya Bank Jatim? Dan tentu saja, mampukah ia membawa semangat kemenangan dari Turki ke tanah air? Jawabannya akan segera kita lihat di lapangan. Halo Sobat Voli Mania, kabar menarik datang dari Megawati Hangestri Pertiwi, opposite andalan timnas voli putri Indonesia yang kini sedang memulai petualangan barunya bersama Manisa BBSK di Liga Voli Turki. Baru-baru ini, Megawati mendapatkan kejutan spesial dari klub barunya. Ia dirayakan ulang tahunnya langsung oleh tim. Namun yang membuat publik penasaran, perayaan tersebut dilakukan jauh lebih cepat dari tanggal ulang tahun Megawati yang sebenarnya. Seperti kita tahu, Megawati lahir pada tanggal 20 September tahun 1999 dan pada tahun ini, tepat di tanggal 20 September tahun 2025, Mega akan genap berusia 26 tahun. Namun, perayaan ulang tahun itu ternyata sudah dilakukan Manisa pada Jumat tanggal 5 September tahun 2025, tepat setelah tim mereka meraih gelar juara di ajang turnamen Ferdi Zeyrek 2025.
Dalam unggahan di Instagram pribadinya pada Sabtu dini hari waktu Indonesia, Mega membagikan momen dirinya yang dikejutkan oleh rekan-rekan setim dengan kue ulang tahun. "Terlalu cepat untuk merayakan hari ulang tahunku, tapi terima kasih banyak timku," tulis Megawati di akun Instagramnya dengan penuh rasa syukur. Tentu hal ini menimbulkan rasa hangat dan keakraban yang semakin terjalin antara Megawati dengan klub barunya. Walaupun baru bergabung, ia sudah mendapatkan perhatian khusus dari Manisa. Tapi mengapa perayaan itu dilakukan lebih cepat? Rupanya ada alasan penting di baliknya. Megawati direncanakan akan segera kembali ke Indonesia untuk memperkuat tim Surabaya Bank Jatim dalam lanjutan Live Volley Divisi Utama 2025. Karena itulah, Manisa memutuskan memberikan perayaan dini sebelum Mega pulang ke tanah air. Bank Jatim sendiri saat ini sedang tampil impresif di grup E Live Volley 2025. Mereka berhasil menyapu bersih 3 kemenangan dan memuncaki klasemen dengan raihan 8 poin. Jika terus konsisten, peluang Bank Jatim untuk melangkah ke babak Final Four terbuka sangat lebar. Jika itu terjadi, maka Megawati akan bertahan lebih lama di Indonesia, bahkan hingga pertengahan Oktober tahun 2025. Sesuai data resmi, Megawati memang sudah didaftarkan sebagai pemain Bank Jatim untuk ajang Live Volley tahun ini. Hal ini menandai kembalinya Megawati di kompetisi tanah air setelah 2 musim absen, ketika ia berkarir di Korea Selatan bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Kehadiran Megawati jelas menjadi amunisi tambahan yang sangat berharga untuk Bank Jatim. Selain itu, partisipasinya di Live Volley juga menandakan bahwa ia akan absen di pekan-pekan awal Liga Kadinlar 1 Turki musim 2025/26 yang dijadwalkan dimulai pada tanggal 4 Oktober mendatang. Faktor inilah yang membuat Manisa memilih untuk merayakan ulang tahun Megawati lebih cepat, agar momen kebersamaan bisa tetap tercipta sebelum Mega kembali ke tanah air. Perayaan ulang tahun yang lebih cepat ini seolah menjadi simbol betapa pentingnya Megawati di mata klub barunya. Mereka ingin menunjukkan rasa hormat sekaligus kebersamaan dengan pemain asing yang baru bergabung ini. Bagi Megawati sendiri, momen ini menjadi pembuka perjalanan menuju usia ke-26 yang penuh tantangan baru. Setelah sukses menorehkan prestasi di Korea Selatan, kini karirnya berlanjut di Turki bersama Manisa BBSK. Para penggemar pun tentu menantikan apakah Megawati bisa mencatatkan pencapaian baru, baik bersama Bank Jatim di Live Volley maupun bersama Manisa di Liga Kadinlar 1. Dari cerita ini, kita bisa melihat bagaimana perjalanan Megawati terus memberikan warna baru di dunia voli Indonesia dan internasional. Perayaan ulang tahun dini ini bukan sekadar tradisi, tetapi juga tanda bahwa Megawati sudah diterima dengan hangat oleh timnya. Kini, para fans hanya bisa berharap semoga Megawati selalu diberi kesehatan, terhindar dari cedera, dan mampu membawa kebanggaan untuk klub serta negara di usianya yang ke-26. Amin. Penampilan terbaru Megawati Hangestri Pertiwi semalam bersama klub barunya, Manisa BBSK, yang kembali mencuri perhatian publik Turki. Dalam pertandingan uji coba bertajuk Ferdi Zeyrek 2025, Manisa BBSK sukses menaklukkan Yatirim Karşıyaka dengan skor telak 3-0 di Tarik Almisport Salonu, Turki. Sejak awal pertandingan, Manisa BBSK harus bekerja keras menghadapi perlawanan ketat dari tim tamu. Set pertama berlangsung cukup menegangkan, namun Megawati dan kawan-kawan tampil solid untuk menutup set dengan skor 25-22. Di set kedua, situasi tak jauh berbeda. Karşıyaka kembali memberi tekanan, namun kualitas permainan Manisa BBSK yang konsisten membuat mereka kembali unggul. Pada kedudukan 24-21, Megawati tampil sebagai penentu dengan sebuah aksi brilian. Dia melepaskan jump serve khasnya, yang kali ini lebih menyerupai float serve. Bola yang mengapung pelan justru menyulitkan libero lawan, gagal diantisipasi dengan sempurna, dan menghasilkan servis es. Aksi tersebut sekaligus menutup set kedua dengan skor 25-21 untuk keunggulan Manisa. Set ketiga menjadi penegasan dominasi Manisa BBSK, bermain lebih percaya diri, mereka tak memberi banyak kesempatan pada Karşıyaka untuk bangkit. Set terakhir pun ditutup dengan skor 25-16, sekaligus memastikan kemenangan straight set, 3-0. Nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan utama. Jika pada 2 laga uji coba sebelumnya Megawati hanya dimainkan 1 set, kali ini opposite andalan timnas voli putri Indonesia tersebut tampil penuh sejak awal hingga akhir.
hasilnya pun langsung terlihat. Megawati berhasil menyumbangkan lebih dari 7 poin bagi timnya. Catatan ini sekaligus menambah konsistensi Megawati dalam uji coba pramusim. Pada laga perdana kontra Altinordu, Rabu tanggal 3 September tahun 2025, Megawati mengoleksi 8 poin dan membawa timnya menang 3-1. Lalu di laga kedua melawan Marinos pada Kamis tanggal 4 September tahun 2025, meski hanya dimainkan sebentar, ia tetap menyumbang 3 poin dalam kemenangan 3-1. Dan kini, melawan Yatirim Karsiaka, Megawati benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemain internasional dengan kontribusi signifikan dan permainan stabil sepanjang laga. Dalam pertandingan kali ini, ada 2 momen yang sangat menarik dari Megawati. Pertama adalah momen fantastis, yakni ketika ia mencetak servis es penutup set kedua. Meski bola servisnya tak sekuat biasanya, float serve yang ia lepaskan justru menipu lawan dan berbuah poin krusial. Aksi itu membuat para penonton di arena bergemuruh, sementara rekan-rekannya langsung menghampiri Megawati untuk merayakan poin penentu kemenangan set. Momen kedua adalah momen menegangkan di set ketiga. Saat melakukan rotasi serangan, Megawati mengalami senggolan dengan setter Manisa, Duigu Guncu. Guncu yang sedang melakukan set ke posisi 4 tidak menyadari keberadaan Megawati di belakangnya. Akibatnya, keduanya bertabrakan, membuat Guncu sempat kehilangan keseimbangan dan mengalami selip di kaki kanannya. Sempat ada kekhawatiran cedera serius. Namun setelah mendapat perawatan medis, Guncu kembali bermain hingga laga berakhir. Situasi ini tentu sempat membuat jantung para penonton berdegup kencang, mengingat Guncu adalah salah satu pengatur serangan utama tim. Bagi Manisa BBSK, uji coba ini bukan sekadar laga pemanasan. Pelatih benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk mencoba rotasi, menguji ketahanan fisik pemain, serta melihat chemistry antara Megawati dan rekan-rekannya. Fakta bahwa Megawati diberi kesempatan bermain penuh untuk pertama kalinya menunjukkan kepercayaan besar yang diberikan tim kepadanya. Di sisi lain, bagi Megawati pribadi, laga ini menjadi modal berharga untuk mengasah ketajaman menjelang kompetisi resmi Liga Voli Turki musim 2025-2026. Ia semakin membuktikan diri bukan hanya sebagai pemain asing yang melengkapi tim, tapi juga sebagai tulang punggung Manisa BBSK di sektor serangan. Dengan catatan positif ini, Megawati kini semakin diperhitungkan oleh publik Turki. Media lokal pun mulai memberi perhatian lebih pada pevoli asal Jember tersebut. Sebutan Megatron yang melekat padanya di Indonesia, perlahan juga mulai dikenal di kancah internasional, apalagi dengan gaya permainan penuh power dan determinasi yang menjadi ciri khasnya. Kemenangan atas Karsiaka ini sekaligus memperpanjang tren positif Manisa BBSK selama rangkaian uji coba pramusim. Dari 3 laga yang sudah dijalani, mereka berhasil menyapu bersih kemenangan dengan performa solid, baik secara individu maupun kolektif. Pertandingan uji coba melawan Yatirim Karsiaka benar-benar menghadirkan banyak cerita. Dari kemenangan meyakinkan Manisa BBSK, aksi gemilang Megawati dengan servis es penentu, hingga momen menegangkan akibat tabrakan dengan setter andalan tim. Namun yang pasti, penampilan penuh Megawati kali ini menandai babak baru perjalanan karirnya di Turki. Sahabat voli, kita tentu berharap Megawati bisa terus menjaga performanya dan tampil konsisten di kompetisi resmi nanti. Dukungan dari Indonesia jelas menjadi tambahan motivasi baginya untuk terus bersinar di kancah internasional. Jadi, mari kita doakan Megawati agar selalu diberi kesehatan, terhindar dari cedera, dan semakin sukses bersama Manisa BBSK.